Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengecualian atau bagaimana cara mengecualikan sesuatu di dalam bahasa Arab. Dan sebagai pendahuluan bahwasanya untuk menyatakan kecuali di dalam bahasa Arab ada beberapa cara, ada beberapa kata yang bisa digunakan. Di antaranya illa, siwa, ada, khola, dan yang semisalnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada pengecualian dengan illah, yang mana illah ini sering sekali keluar di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan di dalam ilmu balaghah untuk menyatakan hanya, maka salah satu caranya dengan kalimat negatif kemudian diakhiri dengan illah, maka nanti memiliki makna hanya. Sehingga pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup penting karena sering keluar dan di dalam ilmu balaghah digunakan untuk menyatakan hanya. Baik, al-mustathna bi illah, pengecualian dengan illah. Contohnya adalah hadaral asdiqa'u illa aliyan. Teman-teman sudah datang kecuali Ali saja. Di sini tugas kita adalah belajar mana yang mustathna dan mana yang mustathna minhu. Tugas utamanya di dalam pelajaran ini adalah mana yang mustathna dan mana yang mustathna minhu. Itu adalah titik fokusnya. Dan sebagai bocoran, yang dinamakan dengan mustathna adalah kata setelah illah. Sini kata setelah illah. Sedangkan mustathna minhu adalah kata atau isim sebelum illah. Baik, jadi fokusnya ada di mustathna dan mustathna minhu. Di sini ada hadaral asdiqa'u illa aliyan. Manakah yang disebut dengan mustathna? Maka jawabannya adalah Ali. Mana yang disebut dengan mustathna minhu? Jawabannya adalah asdiqa'u. Begitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, halaltu masailal hisabi illa mas'alatan. Aku telah menyelesaikan soal-soal matematika kecuali satu soal saja. Mana yang disebut dengan mustathna dan mana yang disebut dengan mustathna minhu? Jawabannya mustathna adalah mas'alatan, sedangkan mustathna minhu adalah masailal hisabi, permasalahan-permasalahan matematika atau soal-soal matematika. Baik. Kemudian yang ketiga,
qara'tul kitaba illa safhataini. Aku membaca kitab tersebut, aku sudah selesai membaca kitab tersebut kecuali 2 halaman saja. Nah, manakah yang disebut dengan mustatsna? Maka jawabannya adalah 2 halaman atau safhataini. Mana yang disebut dengan mustatsna minhu? Maka jawabannya alkitab atau buku itu. Nomor 4, intaqadas shayfu illa yaumaini. Musim panas sudah berakhir kecuali 2 hari saja. Maksudnya musim panas tinggal 2 hari saja. Nah, manakah yang disebut dengan mustatsna? Maka jawabannya adalah yaumaini, 2 hari. Dan mana yang disebut dengan mustatsna minhu? Maka jawabannya as-shayfu atau musim panas. Baik, kita lihat pembahasan yang ada di dalam kitab Nahwu Wadih. Al-Bahthu, pembahasan. Ta'ammal al-asma allati ba'da illa fil amthilatil mutaqaddimati. Coba perhatikan isim-isim yang terletak setelah kata illa pada contoh-contoh yang tadi. Tajid kulla ismin minha yukhaliful ismal ladzi qablaha fi hukmihi. Anda akan mendapati bahwasanya masing-masing kata yang terletak setelah ilah tersebut memiliki pesan yang tidak sama dengan kata sebelumnya. Tidak memiliki pesan yang sama dengan kata sebelum ilah. Jadi yukhaliful isma alladhi qablaha fi hukmihi, kita artikan memiliki informasi yang berbeda dengan kata sebelumnya. Jadi hukum di sini informasi. Fa fil mithalil awwali hakamna 'alal asdiqa bil huduri. Pada contoh pertama, hadaral asdiqa'u illa aliyan. Teman-teman sudah hadir kecuali Ali saja. Pada contoh tersebut, kita menghukumi asdiqa bil hudur. Kita katakan asdiqa sudah datang. Ya, teman-teman sudah datang. Amma aliyun wa huwal ismul ladzi ba'da illa falam yahdur. Sedangkan si Ali, yang mana Ali itu adalah kata setelah illa, hadaral asdiqa'u illa aliyan. Ali berarti setelah illa. Wa huwal ladzi ba'da illa, itulah adalah kata yang datang setelah illa, falam yahdur. Kita berikan informasi bahwasanya Ali itu enggak hadir atau belum hadir. Teman-teman sudah hadir, Ali belum hadir. Hukumnya beda, informasinya beda. Teman-teman sudah hadir, Ali yang belum hadir. Walam yathbut lahul hukmul ladzi sabata li baqiyatil asdiqa. Informasi untuk Ali, ya, atau informasi untuk teman-teman sekarang tidak bisa dipakai oleh si Ali. Ya. Jadi informasi nggak bisa diberikan kepada Ali karena Ali memang belum datang. Fahuwa mustatsna minhum, sehingga yang namanya Ali ini dikecualikan dari teman-temannya tadi. Wa mukhalifun fil hukmi lahum, dan Ali memiliki informasi yang berbeda dengan teman-temannya tadi. Wa min ajli dzalika yusamma mustatsna. Oleh karena inilah si Ali disebut dengan mustatsna, yang dikecualikan. Kama yusammal ismul ladzi qabla illa wa huwa lafdzul asdiqa mustatsna minhu, dan isim yang datang sebelum illa, yaitu kata asdiqa atau teman-teman, disebut dengan mustatsna minhu. Wa hakadha yuqalu fi baqiyatil amsilah, dan begitu juga kita katakan pada contoh-contoh yang lainnya. Baik, sehingga kalau kita mau praktek asdiqa mustatsna minhu, Ali mustatsna, masailal hisab mustatsna minhu, mas'alatan mustatsna, al-kitaba mustatsna minhu, safhataini mustatsna, as-sayfu mustatsna minhu,
yaumaini mustatsna. Begitu seterusnya. Dan apa makna dari mustatsna? Jawabannya adalah pengecualian atau yang dikecualikan. Sehingga ada dua kaidah di sini. Kaidah nomor 138 dan kaidah nomor 139. Kaidah nomor 138, yusammal ismul ladzi yaqa'u ba'da illa mustatsna. Kata yang terletak setelah illa maka dinamakan dengan mustatsna. Wa yusammal ismul ladzi yaji'u qablaha wa yastamilu fil ma'na ala ma ba'daha mustatsna minhu. Sedangkan kata yang datang sebelum illa maka itu dinamakan dengan mustatsna minhu. Kemudian nomor 139, al-mustatsna bil ismi yudhkaru ba'daha mukhalifan fil hukmi lima qablaha. Mustatsna itu memiliki atau dia adalah mustatsna dengan ila itu adalah sebuah kata yang disebutkan setelah ila tersebut dan memiliki informasi yang berbeda dengan kata sebelumnya. Baik, kita coba ringkas ya. Jadi yang pertama itu adalah arti mustatsna. Apa itu mustatsna? Maka jawabannya adalah pengecualian atau yang dikecualikan. Baik, kemudian di mana letak mustatsna? Maka jawabannya dalam kasus illa maka mustatsna terletak setelah illa. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita ketahui adalah di mana letak atau sebelum letak apa itu. Yang harus kita ketahui juga adalah apa itu mustatsna minhu. Ya. Jawabannya adalah kata yang dikecualikan darinya. Biasanya terletak sebelum illa. Baik. Contohnya tulis kalau mau meringkas ya. Hadara al asdiqa'u illa aliyan. Maka yang dinamakan dengan mustatsna minhu adalah ini mustatsna minhu, sedangkan ali disebut dengan mustatsna. Ya. Ini adalah alatnya.
Ya, illa. Baik. Jadi kita sudah tahu apa itu mustatsna, apa itu mustatsna minhu di dalam pengecualian dengan illa. Sekarang kita akan naik level untuk memahami yang lebih dalam tentang hukum mustatsna bi illa. Hukum-hukumnya gimana? Ya. Karena nanti kalau kita sudah baca Quran, sudah baca hadis, kadang bisa berubah. Kalau di sini tadi semuanya mansub, aliyan, mas'alatan, safhatain ini juga mansub, yauma ini juga mansub. Ya. Tapi di dalam Al-Quran misalkan ada kata seperti illa al-muttaqun misalkan. Ya. Ini kan marfu. Loh, kok bisa marfu kayak gini, Ustaz? Padahal yang lainnya mansub. Ya. Gimana itu? Ada pembahasan apa yang belum saya ketahui tentang illa? Maka jawabannya ada di pembahasan ini. Hukum mustatsna dengan illa. Ternyata ada 3 kelompok nanti. Kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok yang ketiga. Baik, kita akan membaca contoh atau kelompok pertama terlebih dahulu. Dan sebelum kita memulai, kita perlu tahu jenis kalimat. Jadi sebelum kita mulai, kita perlu paham jenis kalimat. Ada jenis kalimat namanya kalimat positif. Di dalam bahasa Arab, kalimat positif ini disebut dengan kalimat musbat, ya, kalimat musbat. Ada juga kalimat negatif. Kalimat musbat itu seperti apa, Ustaz? Kalimat musbat atau kalimat positif adalah kalimat yang tidak ada kata tidaknya. Tidak ada kata tidaknya, ya. Baik. Intinya di dalam kalimat tersebut atau kalimat tersebut menghindari kata tidak, ya. Maka disebut dengan kalimat musbat, kalimat positif. Misalkan begini. Aku makan nasi hari ini. Maka di situ kalimatnya disebut dengan kalimat positif, kalimat musbat. Sedangkan kalau saya mengatakan hari ini saya tidak, atau hari ini saya belum makan nasi, maka disebut dengan kalimat negatif atau manfi nanti. Negatif atau manfi. Ya, jadi harus paham dua ini untuk bisa mengerti pembahasan illah. Baik, tahu jenis kalimat, tahu sebuah kondisi. Yang kedua adalah apakah mustasna minhu disebutkan, ya. Maka jawaban A iya dan jawaban B tidak. Maka ini nanti ada perbedaan hukum kalau mustasna minhu disebutkan atau tidak disebutkan. Misalkan la yadkhulul fasla illa, misalkan illan najihun, ya. Tidak boleh ada yang masuk kelas kecuali yang lulus ujian, misalkan. Berarti di situ tidak disebutkan mustasna minhunya, karena tidak ada yang masuk kelas kecuali, orangnya belum disebutkan.
Kalau nanti guru mengatakan tidak boleh ada siswa yang masuk kelas, nah siswanya disebutkan mustatsna minhunya. Tapi kalau nggak ada kata siswa berarti tidak disebutkan. Baik, jadi ini ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Baik, ini pendahuluan yang harus dipahami untuk membahas hukum mustatsna bi'illah. Nah, untuk kondisi yang pertama ini nanti, kondisinya adalah disebutkan mustatsna minhunya dan kalimatnya positif. Positif dan disebutkan. Ya. Atau biar mudah gini nanti ya. Kelompok pertama bahasanya adalah jenis kalimat, kemudian mustasna minhu. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Maka nanti jenis kalimatnya adalah kalimat positif dan mustasna minhu disebutkan. Sedangkan nomor 2, jenis kalimatnya adalah kalimat negatif dan mustasna minhunya juga disebutkan. Kalimatnya negatif tapi masih disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak disebutkan mustatsna minhu dan kalimatnya negatif. Kalimatnya negatif dan tidak disebutkan mustatsna minhunya. Ini adalah kalimat yang akan kita bahas. Kalimat positif disebutkan mustatsna minhu, kalimat negatif disebutkan mustatsna minhu, dan kalimat negatif tidak disebutkan mustatsna minhu. Baik, kita akan lihat bagaimana kondisinya. Kita lihat contoh dulu nomor pertama. Asmaratil asjaru illa syajaratan. Pohon telah berbuahan kecuali satu pohon saja. Kalimatnya positif atau negatif? Positif, karena tidak ada kata tidak ada kata tidak. Ya. Kemudian disebutkan mustasna minhu, al-asjar itu mustasna minhunya. Berarti asmaratil asjar illa syajaratan. Sehingga hukumnya di sini mansub. Contoh nomor 2, taral hamamu illa wahidatan. Burung merpati telah terbang semuanya kecuali satu, ya, atau burung merpati telah terbang kecuali satu. Kalimatnya negatif atau positif? Kalimatnya positif. Apakah mustatsna minhu disebutkan? Disebutkan. Ya. Baik. Jenisnya positif, kemudian disebutkan. Ini juga positif, disebutkan. Nomor 3, farral junudu illal qaidah. Semua prajurit telah lari kecuali sang pemimpin saja, panglimanya saja. Kalimatnya apa? Positif. Apakah mustatsna minhu disebutkan? Disebutkan. Baik. Ada sebuah kesimpulan di sini, ya, sebagai bocoran bahwasannya kalau jenisnya kayak gini, maka hukum mustasnanya, dan itu yang pengen dibahas di kesempatan kali ini adalah wajib mansub. Jadi kalau jenis kalimatnya positif, mustatsna minhu disebutkan, maka mustatsnanya harus mansub. Maksudnya gimana, Ustaz? Baik. Karena ini kalimat positif dan mustatsna minhu disebutkan,
maka mustatsna minhunya yang ada di sini harus mansub semua. Wajib, tidak boleh dibaca illa syajaratun, illa wahidatun, atau wahidatin tidak boleh. Illa al-qaidu, al-qaidi nggak boleh. Harus fathah dia, mansub ya. Bukan harus fathah ya, tapi mansub. Kalau memang tandanya fathah, mansubnya ya udah fathah. Kalau tanda mansubnya ya udah ya. Tanda mansubnya apa lagi? Alif ya, di dalam asmaul khamsah ya sudah alif. Ya, dia harus mansub, wajib. Baik, sekarang nomor 2. Lam tatafattah al-azharu illa banafsaji. Bunga belum bermekaran kecuali yang bunga banafsaji, yang ultraviolet, ungu, bunga ungu. Itu yang sudah mekar. Kalimatnya apa di sini? Kalimatnya negatif karena ada lamnya. Belum. Apakah disebutkan mustatsna minhunya? Disebutkan, yaitu al-azhar. Lam tatafattah al-azharu illa banafsaji. Illa banafsaja. Ya, banafsaji itu warna ya. Kalau banafsaja di sini maksudnya bunga yang ultraviolet. Wallahu alam bunga apa itu? Ya. Mungkin teman-teman lebih tahu jenis bunganya yang berwarna ungu. Baik, kemudian lam yanju al-mustahimmuna illa ahmada. Ya. Wallahu alam, apa maksud di sini? Tidak ada yang selamat dari orang yang mandi kecuali Ahmad saja. Apakah mustahimun di sini adalah orang yang terkena humma atau orang yang mandi di sungai kemudian ada bencana di sana, atau yang mandi di pantai? Ya, wallahu alam. Ada kemungkinan ini yang mandi di pantai atau di sungai kemudian ada bencana. Lam yanju al-mustahimun illa Ahmad. Dari orang-orang yang mandi di pantai itu tidak ada yang selamat kecuali Ahmad. Nah, kalimatnya apa ini? Kalimatnya negatif karena ada lam. Apakah disebutkan mustatsna minhu? Disebutkan al-mustahimun. Ya. Lam yanju al-mustahimun illa Ahmada. Baik. Kemudian nomor 6, ma sallamtu 'alal qadimina illal awwala. Tidak ada aku tidak mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir kecuali yang pertama kali hadir saja. Ma sallamtu berarti kalimatnya negatif. Apakah disebutkan mustatsna minhu? Disebutkan al-qadimin. Ya. Baik. Jadi ini negatif, disebutkan mustatsna minhunya. Kemudian mustatsna minhunya di contoh-contoh yang pertama tadi ini marfu semua. Ini marfu. Al-azhar marfu, al-mustahimuna marfu. Sekarang al-qadimina ini majrur. Ya, yang lainnya marfu. Ini juga marfu. Maka di bagian kedua ini ya, seingat saya boleh dimansubkan, boleh juga diikutkan dengan kondisi i'rab mustatsna minhunya. Jadi di sini boleh mansub, boleh ikut mustatsna minhu. Ya, apa maksudnya? Boleh mansub seperti yang saat ini, banafsaja, ahmada, al-awwala. Boleh juga diikutkan dengan i'rab dari mustatsna minhu. Yang pertamanya marfu, yang kedua marfu, yang ketiga majrur. Maka boleh kita katakan illa banafsaju, illa ahmadu, dan illa al-awwali. Karena ikut i'rab dari mustatsna minhunya. Gitu ya. Boleh mansub,
boleh diikutkan dengan mustatsna minhunya. Baik, kita masuk ke bagian ketiga. La yusdin nasihata illal mukhlisun. Tidak akan memberikan nasihat kecuali orang-orang yang ikhlas. Wallahu alam. Tidak akan memberikan nasihat kecuali orang-orang yang ikhlas. Kalimatnya apa di sini? Negatif. Adalah nafi. La nafiyah. An-nasihata ilal mukhlisun. Kira-kira mustasna minhunya disebutkan apa enggak di sini? Nasihat itu mustasna minhu atau enggak? Oh, ternyata bukan ya. Bukan mustasna minhu. Karena al-mukhlisun ini orang, sedangkan nasihat ini objek. Ya. Dia orang, harusnya la yusdin nasihata ahadun. Nah, itu baru disebutkan. Sekarang ahadunnya enggak disebutkan. Berarti tidak disebutkan mustasna minhu. Kalimatnya negatif, tidak disebutkan mustasna minhunya. Baik, akhirnya di sini illal mukhlisun. Ya. Dia kondisinya marfu. Karena seakan-akan ilahnya ini dihilangkan. Jadi innama yusdin nasihata al mukhlisun gitu. Nanti. Jadi di sini makna hanya itu ada di sini. Ya. Ya, ada di dalam konsep kalimat seperti ini. Ma sahibatu illal akhyar, nomor 8 misalkan. Aku tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang baik aja. Maka kita bisa menerjemahkan dengan kata aku hanya berteman dengan orang-orang baik. Boleh. Boleh dengan konsep pertama pakai kecuali, boleh dengan kalimat kedua dengan hanya. Coba bandingkan kalimatnya, aku tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang baik saja. Atau aku hanya berteman dengan orang-orang yang baik. Makna dari kedua itu sama. Hanya artinya ya kayak gitu rumusnya. Kalau kecuali ya tidak kecuali, maka ya sama, itu aja gitu. Baik. Nah, ma sohib tuh ini juga kalimat negatif. Kemudian mustasna minhunya juga tidak disebutkan, nggak ada nih. Ma sohib tuh langsung ilah. Siapa fa'il dari sohibah ya? Atau yang dinafikan apa ini? Oh, maf'ul bihinya. Di sini ma sohib tuh ahadan harusnya kan? Ma sohib tuh ahadan ilal akhyar. Gitu. Mustasna minhunya dihilangkan. La tasudu syu'ubu illa bil akhlaqi. Ya. Masyarakat atau seorang individu tidak akan menjadi orang mulia kecuali dengan akhlak. Ya. La tasudu asyu'ubu illa bil akhlaqi. Ya. La tasudu syu'ubu syai'an ya. Illa bil akhlaqi. Gitu. Atau la tasudu ya asyu'ubu illa bil akhlaqi. Nah, di sini. Baik, jadi masyarakat atau seorang individu tidak akan menjadi orang mulia kecuali dengan akhlak. Atau kita bisa mengartikan juga hanya dengan akhlak manusia itu bisa menjadi mulia. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang pertama tadi marfu, yang kedua ini mansub. Di sini mansub dia. Kemudian bil akhlaqi di sini majrur. Ya. Nah, gimana rumusnya? Rumusnya ternyata pada saat mustasna minhunya tidak disebutkan, maka mustasnanya hukumnya adalah ikut konsep kalimat. Kalau kalau memang dia harus marfu ya sudah marfu. Kalau dia harus mansub ya sudah mansub. Kalau dia majrur ya sudah majrur. Gitu. Dia harus ikut seperti itu, tidak ada pilihan. Ya, harus ikut. Jadi seakan-akan wajib ikut. Coba kita lihat pembahasannya apakah konsep ini sesuai dengan pembahasan ataukah ada yang harus direvisi.
Coba kita lihat. Al-bahthu ta'ammal al-amsilata thalathatal ula. Coba perhatikan 3 contoh bagian pertama, yaitu bagian kalimat positif yang disebutkan mustatsna minhunya. Tajid al-mustatsna minhu madhkuran fi kulli mithalin. Akan kamu dapati bahwasanya mustatsna minhunya disebutkan di semua contoh. Apa tadi mustatsna minhunya? Al-asjaru, al-hamamu, al-junudu. Wa tajid al-kalama fi kullin minha musbatan ay ghayra manfiyin. Musbatan ay ghayra manfiyin. Dan kalimatnya, jenis kalimatnya adalah kalimat positif, musbat, positif, yang tidak negatif. Wa idza ta'ammaltal mustasna wajadta mansuban fil amsilati thalathati jami'iha. Dan kalau kamu perhatikan mustasnanya, maka akan kamu dapati terus mansub di semua contohnya. Walau annaka tatabba'tal mustasna bi illa fi jami'it taraqib allati dzakara atau dzukira fiha al mustasna minhu wa kana al kalamu fiha musbatan lawajadtahu mansuban daiman. Kemudian dikatakan di sini, seandainya kamu teliti seluruh mustasna minhu, ya, yang berada di dalam konsep kalimat mustasna minhunya disebutkan dan kalimatnya positif, maka selalu mansub terus. Jika kamu teliti seluruh mustasna yang berada pada kalimat positif dan mustasna minhu disebutkan, maka pasti mansub terus. Ya, ini pasti mansub terus. Baik, maka ini sudah kita tulis di sini wajib mansub bahasanya karena mansub terus. Jika kalimatnya positif dan mustasna minhu disebutkan, pasti mansub terus, artinya wajib mansub. Sekarang ungdur ilal amsilati salasati tsaniyati tajid al-mustatna minhu madhkuran fi kulli mithalin minha aidan. Coba lihat sekarang contoh kelompok kedua. Kamu dapati juga mustasna minhunya disebutkan pada setiap contoh. Mana itu? Yaitu al-azharu, al-mustahimmuna, al-qadimina. Semuanya disebutkan. Kama kana fil amsilati thalathatil ula, sebagaimana contoh bagian pertama tadi. Walakinnal kalama huna manfiyun, tapi jenis kalimatnya sekarang adalah kalimat negatif, manfi. Ya. Wa idza ta'amaltal mustasna bi illa fi hadhil amsilati wajadta akhirahu yaqa'u ala halaini. Dan apabila kamu perhatikan mustasnanya, ya, mustasna dengan illa di contoh-contoh seperti ini disebut kalimatnya positif, kalimatnya negatif, disebutkan mustasna minhunya, maka akan ada dua kondisi di mustasnanya. Fataratan yakunu mansuban, terkadang mansub, wataratan yakunu tabi'an lil mustasna minhu fi i'rabihi, dan terkadang ikut mustasna minhunya dalam i'rabnya. Makanya kalau di sini ada illa al-banaf saja, illa ahmada, illa al-awwala, atau au banaf saju ahmadu al-awwali. Ya. Boleh mansub, boleh ikut mustasna minhunya.
Walau annaka tatabba'tal mustasna bi illa fi kulli tarakibin yushbihul amsilatal madhkura huna, dan seandainya kamu meneliti seluruh mustasna di konsep kalimat yang sama, kalimat yang negatif disebutkan mustasna minhunya, lawajadtahu daiman imma mansuban wa imma tabi'an lil mustasna minhu fil i'rabi, maka pasti akan selalu ada dua kemungkinan, kemungkinan mansub atau ikut mustasna minhunya dalam i'rab gitu. Wa birruju'i ilal amsilati thalathatil akhirati, dan sekarang kita akan membahas 3 contoh terakhir, kelompok ketiga. Tajid al-mustasna minhu mahdhufan, Anda akan dapati mustasna minhunya hilang, enggak ada. Fi jami'iha, dalam semua contohnya. Fa aslul mithalil awwali la yusdin nasihata ahadun illal mukhlisun. Aslinya dalam contoh pertama tadi la yusdin nasihata illal mukhlisun, harusnya ada kata ahadunnya di sini. Ya, aslinya kayak gitu. La yusdin nasihata ahadun illal mukhlisun. Harusnya begitu. Fahudhifa minal kalami lafdhu ahadun. Dan kata ahadun ini dihilangkan. Sekarang dihilangkan. Wa baqiyal misal ba'da hadzal hadf kama ra'aita, dan sebagaimana kondisi setelah dihilangkan di contoh tadi, la yusdin nasihata illa al-mukhlisun. Wa kadzalika yaqa'u fil misalainil akhiraini, begitu juga di contoh-contoh yang lainnya harus ada kata ahadunnya atau sesuatunya. Wa idza ta'amaltal mustasna bi illa fi hadhil amsilati thalathati, dan apabila Anda perhatikan mustasnanya di contoh seperti ini, wajadtahu mu'raban ala hasabi maudhi'ihi fil kalami, maka Anda akan dapati bahwasannya mustasna minhu itu mu'rab dan i'rabnya sesuai dengan kondisi kalimatnya. Kondisinya seperti apa? Disesuaikan. Kama law kanat illa ghairu mawjudah, sebagaimana seandainya illa itu enggak ada. Misalkan illa enggak ada. Ma sahibatu al-akhyara, misalkan la yusdin nasihah al-mukhlisuna atau yusdin nasihata al-mukhlisuna gitu. Jadi kalau ilahnya dihilangkan, kalimat negasinya dihilangkan, maka sudah kayak gitu. Yusdin nasihata al-mukhlisun, sahib tu al-akhyar, tasudus su'ubu bil akhlaqi gitu. Kalau seandainya dihilangkan. Baik, fahuwa fil misal al-awwali marfu'un ala annahu fa'il, ya. Pada kondisi ini tadi, yang pertama marfu' karena dia fa'il. Contoh misalkan la yusrin nasihata ilal mukhlisun. Di sini marfu' karena dia fa'il di sini. Fa'il, ya. Dia fa'il. Kemudian wa fil misal tsani mansubun ala annahu maf'ulun bihi. Yang kedua dia maf'ulun bihi. Di sini al-akhyara maf'ulun bihi, mansub karena maf'ulun bihi. Begitu. Baik. Wa fil misal tsalisi majrurun bil ba'i, dan pada contoh ketiga dia majrur dengan huruf ba, bil akhlaqi. Ya, begitu. Baik. Sehingga kita punya 3 kaidah di sini yang harus dicatat, sebagaimana di bagan ini. Ya, ada 3 kondisi. Ya, ada 3 kondisi seperti ini. Ini akan menjadi kaidah. Kaidahnya membicarakan apa? Membicarakan ini tadi. Wajib mansub, boleh ikut mustasna minhu, kemudian harus ikut konsep kalimatnya. Di situ yang ingin menjadi kaidahnya. Coba kita baca kaidah nomor 140. Idza kana al-mustasna minhu madhkuran wa kana al-kalamu mutsbatan wajaba
nasbul mustasna bil illah. Jadi di sini mustasnanya harus yang dengan illah ya. Nanti kalau mustasna dengan selain illah ada pembahasan lagi. Tapi sekarang yang dibahas hanya dengan illah. Baik. Di sini dikatakan apabila mustasna minhu disebutkan, tanda centang artinya disebutkan ya, dan jenis kalimatnya positif, maka mustasna harus mansub. Ini kaidah nomor 140. Kaidah nomor 141. Idza kana al-mustasna minhu madhkuran wa kana al-kalamu manfiyan. Apabila mustasna minhu disebutkan dan jenis kalimatnya adalah kalimat negatif, jazal mustasna bil illa an yunsaba 'alal istisna wa an yatba' al mustasna minhu fi i'rabihi. Apabila mustasna minhu disebutkan dan jenis kalimatnya negatif, maka boleh ya, maka mustasna boleh dimansubkan kan diikutkan i'rab mustasna atau mengikuti mustasna minhunya. Jadi jika mustasna minhu disebutkan dan jenis kalimat adalah negatif, maka boleh 1 dan 2. 1 boleh mansub ya. Jika mustasna minhu dan jenis kalimat negatif, maka mustasna gitu ya. Maka mustasna di sini boleh mansub dengan i'rab mustasna. Ya, sebagaimana dalam i'rab itu kan di antara yang mansub salah satunya adalah mustasna. Kemudian yang kedua, boleh masuk dalam tawabi ya. Mustasnanya, maka mustasna boleh ikut i'rab mustasna minhu. Ya, mustasna minhunya gimana ya sudah ikut. Marfu ya marfu, mansub ya mansub, majrur ya majrur. Misalkan begitu. Baik, kemudian yang ketiga adalah idza kana al-mustasna minhu mahdhufan. Sekarang jika mustasna minhunya disembunyikan dan sepertinya tidak dilihat apakah kalimatnya negatif atau positif, sudah di sini dihapus saja, tidak diperlukan di sini. Yang penting adalah di sininya, apakah mustasna minhunya disebutkan atau tidak. Kalau tidak ya sudah ikut apa yang menjadi keharusan dalam kalimat. Idza kana mustasna minhu mahdhufan, apabila mustasna minhunya itu dihilangkan. Uribal mustasna ala hasabi ma taqtadhihi mawdi'uhu fit tarakibi kama law kanat illa ghairu mawjudatin. Jika mustasna minhu disembunyikan, kita kasih X saja, maka mustasna menyesuaikan i'rab dalam kalimat tersebut. Ya, jadi kalimatnya seperti apa ya sudah ikut aja. Dia harus jadi fa'il ya sudah fa'il. Dia harus jadi maf'ul bi ya sudah jadi maf'ul bi. Dia harus majrur ya sudah majrur gitu. Ini adalah ringkasan dari
pelajaran kita hari ini. Jadi ringkasannya ada 3 ini. Yang ingin kita bicarakan adalah mustasna, di mana di pelajaran pertama tadi kita paham mustasna itu yang mana dan mustasna minhu yang mana. Kemudian tujuannya setelah paham adalah mengetahui wajib mansub atau boleh mansub atau boleh ikut mustasna minhunya atau harus ikut i'rab sesuai dengan konsep kalimatnya. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau diminta PR-nya gini. Mustasna kemudian jenis kalimat, kemudian mustasna minhu. Nah, ini PR-nya tuh gini. Wajib mansub. Kondisinya seperti apa? Kemudian boleh mansub. Kondisinya seperti apa? Kemudian mustasna minhunya ikut mustasna minhu. Kondisinya seperti apa? Kemudian harus mengikuti konsep kalimatnya. Ya, kapan kondisi ini ada? Ya. Tinggal ditulis di sini apakah jawabannya plus atau negatif, ya. Atau disebutkan atau tidak disebutkan. Cuman itu aja. Ya. Dan diisi. Wajib mansub kapan, boleh mansub kapan, ikut mustasna minhu kapan, harus mengikuti konsep kalimatnya kapan. Ya, ini kalau nanti sudah bisa, maka dia sudah lulus pelajaran dalam mustasna dengan ilah. Begitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.